Pada awal tahun 2025 ini, penjualan industri otomotif tengah lesu. Terdapat penurunan 11,3% untuk penjualan dalam industri mobil, sedangkan untuk penjualan kendaraan bermotor terdapat penurunan 5,98% secara year on year di periode yang sama pada tahun lalu. Oleh karena itu, Indonesia International Motor Show 2025 hadir di J-Expo Jakarta dari tanggal 13 sampai dengan 23 Februari 2025 sebagai angin segar dalam dunia otomotif. Pameran Otomotif Indonesia International Motor Show atau IIMS 2025 resmi digelar di J-Expo Kemayoran. Ajang ini diharapkan menjadi stimulus bagi kinerja pasar otomotif nasional. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemerintah selalu memberi perhatian serius terhadap perkembangan industri otomotif nasional. Terutama pada 2024 lalu, kinerja penjualan wholesale mobil nasional merosot 13,9% secara year on year menjadi 865.723 unit. Penurunan ini bahkan berlanjut pada Januari 2025 yakni 11,3% month to month menjadi 61.843. Berdasarkan laporan, penjualan otomotif wholesale di bulan Januari tahun ini dibandingkan di bulan Desember tahun lalu turun 22,5%. Maaf, turunnya 11,3%. Saya ulangi, turunnya 11,3%. Angka penjualan 2024 wholesales, artinya dari distributor ke dealer, tahun lalu saya menggunakan istilah hanya, tahun lalu hanya 866.000 unit, turun 13,9% dibandingkan tahun 2023. Dan tentu dengan kondisi market yang sedang lesu ini, kita semua stakeholders termasuk pemerintah perlu mencari terobosan-terobosan agar konsumen kembali bisa atau memiliki minat untuk belanja. IIMS hadir untuk meningkatkan minat masyarakat dengan menyediakan pasar otomotif, baik roda 2 atau roda 4. Terlebih lagi ada sejumlah merek baru yang tampil dalam ajang tahunan tersebut. Tercatat IIMS 2025 diikuti oleh 31 merek kendaraan roda 4, 25 merek kendaraan roda 2, dan puluhan industri pendukung otomotif serta didukung oleh lebih dari 190 brand peserta. Diandra Promosindo selaku penyelenggara IIMS 2025 menargetkan bisa mendapatkan transaksi sekitar 6,7 triliun dan 522.000 pengunjung dari pameran tersebut. Kami pun mengungkapkan kepada sejumlah penjual otomotif yang mengungkapkan kondisi penjualan yang memang turun pada awal tahun ini. Total market memang turun, tapi kebetulan Toyota kalau kita bandingkan dengan target sebenarnya kita masih cukup baik dan market share kita cukup meningkat. Saya rasa wajar ya karena Desember memang salah satu puncak penjualan, Januari adalah tahun baru gitu ya. Jadi wajar memang terjadi penurunan seperti memang tahun-tahun sebelumnya. Nah, harapan kami di bulan Februari, Maret ini menuju Lebaran, harapannya market akan kembali bergairah dan otomotif market akan meningkat lagi. Diharapkan bisa meningkat, diharapkan. Tentu kita punya target, cuma saya nggak bisa disclose di sini target kita berapa. Ada. For wholesale of January, yeah, maybe yes. But this is only the beginning of 2025. So many brand bring the new product coming here, and also we will launch many product within this year. So I think for EV market in Indonesia will increase
maybe some existing brand will get threat from Chinese brand, but I think the market will grow lah. Let's see. Mungkin satu bahwa di Januari ini memang kita lesu, jadi kurang lebih wholesale ataupun penjualan ke dealer dari APM turun 22% dibandingkan dengan Desember tahun lalu. Ada beberapa parameter yang bisa kita lihat adalah yang pertama dikarenakan memang pada saat libur-liburan dekat dengan juga Chinese New Year liburan di situ. Itu memang agak sedikit tight. Tapi tentunya kita lihat bahwa Gaikindo sudah memberikan forecast atau penjualan nanti kita di tahun 2025 ini dari 265 ribuan itu menjadi 900 ribu. Ada small increase. Artinya ya tentu positifnya kita bahwa harapan kita bahwa tahun ini 2025 akan improve. Mudah-mudahan di atas 900 ribu sehingga sampai 1 juta. Nah kita akan fight, kita akan kejar, kita akan berikan yang terbaik. Termasuk juga dengan salah satunya ikut berpartisipasi di ajang nasional otomotif seperti IMS ini, dan juga kita aktif meluncurkan produk-produk dan juga beberapa inisiatif strategik dari Bike Indonesia sehingga bisa mengconvince konsumen bahwa bike adalah merupakan pilihan yang terbaik. Meski terdapat penurunan penjualan otomotif di 2024 maupun di awal tahun 2025, para penjual tetap optimis akan pemasaran otomotif di Indonesia, terutama dengan kehadiran pameran IIMS. IMS seperti motor show lainnya tidak hanya mengenai penjualan, tapi juga saya rasa sarana untuk promosi dan juga edukasi ya. Apalagi sekarang banyak sekali teknologi baru, baik dari sisi elektrifikasi, safety, dan lain sebagainya. Jadi saya rasa ajang yang menarik untuk tadi ya, memberikan informasi dan edukasi. Ya. Ada. Cuma kalau awal tahun saya disclose semua orang tahu dong, Bu. Yes, for sure. Because this second variant of Ion V, this is only the beginning. Still so many unit we will bring in to Indonesia. Baik, mungkin jadi kita lihat bahwa kita mempunyai 2 model. Jadi untuk tahun ini di IMS kita menargetkan sampai dengan 100 unit. Jadi sampai 100 unit untuk penjualan 2 tipe kita, 3 tentunya dengan BJ40 Plus, BJ40 Champion, dan juga X55. Itu sampai dengan 100 unit adalah target kami. Dan tentu dengan dukungan tenaga penjual, sales yang kita sudah train, yang didatangkan dari seluruh dealer di Indonesia. Jadi bukan hanya dealer yang ada di Jakarta, tapi seluruh dealer kami yang ada di Indonesia adalah ikut juga berperan di acara ini. Karena ini merupakan ajang nasional kita. Selain dari optimisme penjual otomotif, pemerintah juga optimis akan hadirnya IIMS yang dapat menggenjot pemasaran industri otomotif di Indonesia. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga mengungkapkan optimismenya terutama jika dilihat dari pameran IIMS tahun sebelumnya yang dapat memberikan dampak baik terhadap industri otomotif. Tentu pemerintah menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada Diandra yang sekali lagi tahun ini menggelar IIMS tahun 2025. Kalau kita melihat trennya, apa yang dilakukan oleh IIMS ini selalu positif ya dari tahun ke tahun. Kalau kita lihat dari lahan ya tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu ada penambahan sekitar 20.000 meter persegi, dan dari peserta pameran ada tambahan sekitar 15 peserta. Ini menunjukkan bahwa animo dari produsen untuk mengikuti IIMS ini sangat tinggi. Dan tahun lalu kita IIMS mencatat sales sekitar 200.000 unit dan 6,7 triliun. nilai 6 triliun. Ini merupakan benchmark yang saya harapkan paling tidak bisa kita capai.
Meski penjualan otomotif tengah lesu di awal tahun ini, agen pemegang merek yang berada di IMS tetap optimis akan penjualan otomotif di Indonesia, terutama pemerintah saat ini telah mengeluarkan insentif bagi mobil hybrid yang tentunya akan menjadi kabar gembira di dunia otomotif. Demikian laporan kami dari Jakarta, Salma Wijaya dan juru kamera Ari Budi, CNBC Indonesia, Beyond Business.